Hai teman-teman, saya akan mempresentasikan ulangan tema 9 subtema 3 kelas 5. 1. Tuliskan 3 cara menjaga persatuan dan kesatuan. 1. Rukun dengan siapapun. 2. Tidak mengejek teman. 3. Berteman dengan siapapun. 2. Berikan 3 contoh sikapmu di rumah yang dapat menciptakan kerukunan di rumah. 1. Berbagi makanan dengan adik. 2. Tidak bertengkar dengan adik. 3. Tidak membuat keributan dalam keluarga. 3. Buatlah satu iklan kolom menawarkan produk makanan atau minuman. Lay's, keripik kentang berkualitas. Ayo buruan beli, harganya murah banget, cuma 5 ribuan aja. 4. Buatlah satu iklan elektronik ditayangkan melalui video tentang produk komersial. Milk & Co cuma 2 ribuan aja, tulisan sangat tebal ketika menulis. 5. Buatlah ringkasan dari video tersebut. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa serta volume. Contoh air. Air merupakan benda tunggal, akan tetapi sebenarnya air terbentuk atas hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan kecuali dengan reaksi kimia tertentu. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi 1. Zat tunggal, 2. Zat campuran. Zat tunggal atau zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa 1. Unsur. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada 2 jenis unsur. A. Unsur logam, contoh perak atau Ag, besi atau Fe, emas atau Au, dan platina atau Pt. B. Unsur non-logam, contoh hidrogen atau H, oksigen atau O, nitrogen atau N, dan karbon atau C. 2. Senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh air, garam, gula pasir, asam cuka, soda kue, minyak goreng, dan vitamin C. 1. Hidrogen plus oksigen sama dengan air. 2. Natrium plus klorin atau klor sama dengan garam. 3. Karbon plus air atau hidrogen plus oksigen sama dengan gula pasir. 4. Karbon plus hidrogen plus oksigen sama dengan asam cuka atau asam asetat. Campuran adalah gabungan dari 2 zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan 1. Unsur dengan unsur, 2. Senyawa dengan unsur, 3. Senyawa dengan senyawa. Campuran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Campuran homogen, campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contoh sirup atau campuran gula, pewarna, dan air. Larutan oralit atau campuran air dan garam, dan udara atau campuran gas-gas. 2. Campuran heterogen. Campuran heterogen terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contoh, kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Membedakan campuran homogen dan campuran heterogen. Coba amati segelas air gula. Gula tercampur sempurna dengan air tampak jernih. Berarti dalam hal ini gula tercampur rata dengan air. Gula tercampur secara merata dengan air dan campuran antara gula beserta air merupakan campuran homogen atau biasa disebut dengan larutan. Dalam campuran tersebut terdapat 2 penyusun campuran atau larutan, yaitu air sebagai pelarut dan gula sebagai zat yang terlarut. Ini peta konsep dari bacaan video tersebut. 6. Yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi ialah kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. 7. Tuliskan nama pelaku kegiatan ekonomi dan jelaskan perannya pelaku tersebut. Produksi. Peran produksi adalah menghasilkan barang. Distribusi. Peran distribusi adalah menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Konsumsi. Peran konsumsi adalah membeli atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. 8. Sebutkan alat dan bahan yang digunakan dan metode apa saja yang digunakan agar mendapatkan karya batik terbaik. Alat dan bahan: kain putih, pewarna, garam, air, koin, karet atau tali, dan panci. Metode pembuatan: 1. Rebus air, garam, dan pewarna dalam panci. 2. Rendam kain dalam air, garam, dan pewarna. 3. Jemur kain yang sudah direndam. 4. Kemudian setelah kain kering, rendam lagi agar kain tercampur sempurna dengan warna. 5. Kemudian jemur lagi kain tersebut. 9. Sebutkan jenis-jenis batik berdasarkan metode teknik pembuatannya. 1. Batik tulis. 2. Batik lukis.
Metode batik tulis dan batik lukis dibuat menggunakan canting, kemudian jemur di bawah sinar matahari hingga kering. Sekian, terima kasih.